Baik, kita lanjutkan ya. Ini udah bergabung semua lagi. Bentar Ana share lagi itunya, bukunya. Baik, sudah tampil lagi kan ya untuk share-nya. Ya, ini kita tadi sampai di sini ya. Nah, lanjut ya. Di sini nih, di kalimat ya. Kalimat akan di sini bukan buat masa seperti akan datang. Nah, jadi maksudnya bukan untuk perbedaan zaman ya, perbedaan waktu. Akan ambil dan lainnya. Nah, maksudnya kan saya ingin mengambil. Nah, itu bukan itu maksudnya. Tetapi buat makna seperti saya pukul akan dia. Maksudnya kan saya memukulnya. Nah, itu kan bahasa kitanya sekarang kan tidak memakai akan lagi kan. Artinya kan yang kita pukul itu berarti objek ya kan. Yakni saya pukul dia. Nah, ini sudah diterangkan sama penulisnya juga. Jadi akan di sini dia berupa objek. Nah, ini juga 14 ya. Tapi ini perlu juga sih dihafalkan ya, perlu dihafalkan karena agak beda ya kan dari yang dhamir rafa. Cuma kalau sudah hafal yang dhamir rafa itu yang ini mudah ya. Yang pertama tinggal tambah iya kan, belakangnya tinggal diganti sedikit-sedikit gitu. Kayak huwa kan itu diganti hu. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah, itu kan untuk yang hiya, iyaha, yang anak katakan yang beda-bedanya aja ya. Uma sama sama hunna sama anta itu kak ya. Iya kak. Nah, nanti ini juga kita pakai misalnya kita buka. Nah, kan pakainya kita buka ya kan. Bukan kita bu anta ya kan. Kitabmu. Nah, berarti kan pakainya kita buka. Nah, iya kak, iya kuma. Nah, ini antuma, iya kum antum, iya ki anti, iya kuma antuma, iya kunna antunna, iya ya. Nah, ini untuk anak ya. Iyana untuk nahnu ya kan. Nah, ini untuk damir nasab munfasil. Eh, di sini masih ada waktu, berarti kita lanjut ya. Damir rafa mutasil bil madhi. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke tasrifnya ya, tasrifnya. Nah, jadi pas ini ya kita bahas damir rafa mutasil bil madhi ini. Nah, nanti untuk keterangannya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang ya. Jadi coba kita baca dulu, yaitu fa'ala. Nah, ini kalau Ana nggak terangkan, ini sebenarnya sudah mafhum ya. Maksudnya kan kalian sudah terbayang. Nah, untuk yang pertama ini pasti kembalinya ke huwa atau ke orang ketiga yang tunggal ya kan. Fa'ala. Nah, berarti kan ini kembalinya ke huwa ya kan. Berikutnya fa'ala. Nah, berarti ini fa'ala kembalinya ke huma kan. Fa'alu berarti ya kan. Fa'alat ke hiya berarti fa'alata huma lagi. Fa'alna ke hunna ya kan. Fa'alta nah itu ke anta. Fa'altuma ke antuma. Fa'altum ke antum. Fa'alti ke anti. Fa'altuma ke antuma. Fa'altunna ke antunna. Fa'altu ke anak berarti ya kan. Fa'alna nah itu kembalinya ke nahnu. Nah, itu kalau kita kembalikan ke damirnya ya. Nah, makanya kan tadi kalau kita hafal domir yang 14 itu
kesininya gampang ya. Maksudnya kita kembalikan, "Oh, ini untuk apa ini? Untuk siapa ini?" Nah, itu gampang. Nah, coba kita balik lagi, fa'ala. Nah, ini artinya kan fa'ala ini kan artinya berbuat ya, atau bertindak, atau melakukan. Nah, itu ini umum ya, umum. Biasanya dipakai fa'ala ini, makanya kan fi'il. Nah, fi'il itu kan kata kerja, nah, dari kata fa'ala ini. Fa'ala ini artinya mengerjakan ya kan, atau tadi melakukan. Nah, berarti kan fa'ala, dia orang laki-laki telah melakukan. Nah, kenapa di sini telah? Ini kan judulnya dhamir rafa mutasil bil madhi. Nah, madhi itu artinya masa lampau ya. Madhi masa lampau. Nah, ini nanti juga akan dipakai istilahnya ke ilmu nahu. Jadi madhi artinya masa lampau. Nah, makanya artinya fa'ala, dia telah ya, dia telah melakukan, atau dia telah bertindak misalnya. Nah, fa'ala berarti dia perempuan, dia dua orang laki-laki ya berarti ya. Dia dua orang laki-laki telah melakukan. Artinya sama, telah juga. Fa'alu, nah ini berarti mereka ya. Kalau tadi kan dua orang, dia dua orang. Nah, kalau ini fa'alu, mereka, dari 3 sampai seterusnya ya. Mereka telah melakukan, laki-laki ya. Nah, fa'alat, nah ini untuk yang perempuan. Dia perempuan telah melakukannya. Fa'alata, nah ini untuk dua orang, dia perempuan ya, telah melakukan. Fa'alna, nah di sini untuk kunna ya, kunna. Di sini tanpa tasdid ya, fa'alna. Nah ini jangan dipanjangin, nanti bedanya fa'alna sama fa'alna yang nahnu ya. Jadi dibedakan, di sini jangan dipanjangkan. Fa'alna berarti mereka perempuan ya telah melakukan. Oh, hanya fa'alta, nah berarti kamu laki-laki telah melakukan ya kan. Fa'al cuma, nah berarti kalian berdua ya, laki-laki telah melakukan. Fa'altum, kalian banyak berarti ya, kalian dari 3 orang sampai seterusnya telah melakukan. Ini laki-laki semua ya. Nah, untuk perempuannya fa'alti, kamu perempuan telah melakukan. Fa'altuma, kamu dua orang perempuan telah melakukan. Fa'altunna, nah, kalian perempuan ya kan, jama ini dari 3 sampai seterusnya telah melakukan. Nah, fa'altu berarti saya telah melakukan ya, karena ini untuk anak. Fa'alna, kami telah melakukan. Nah, itu kalau kita artikan ya. Nah, ini nanti dihafalkan juga nih ya. Karena dari sini kita bisa mentasrif nanti ke kata kerja yang lain. Nah, coba misalnya kita hafalkan ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Nah, itu kalau sudah apa kita lancar seperti itu ya. Nah, nanti dari sini, nah itu baru kita tasrifkan ke kata kerja yang lain. Nah, itu nanti ya. Nanti di halaman 7 itu, atau di pertemuan akan datang, nanti kita jelaskan dulu. Sebenarnya sudah kita jelaskan secara singkat tadi, cuma nanti kita baca sesuai yang di buku ini, ya di kitab ini. Nah, jadi seperti itu. Nanti dari sini kita bisa mentasrif kata kerja yang lain. Misalnya apa? Kataba ya. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Nah, itu kan dari tasrif yang ini ya, dhamir rafa mutasil bil madhi. Nah, itu yang lainnya juga bisa ditasrif. Yang penting nanti wazannya sama ya, arti wazan kan. Nah, itu nanti kita bahas lagi di pertemuan kapan itu nanti ada. Wazan artinya kan timbangan, artinya hurufnya sama ya kan, dan barisnya sama nanti. Ya, baik, untuk pertemuan kali ini insya Allah kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Sebelum kita tutup, mungkin
kita buka sesi pertanyaan untuk beberapa pertanyaan aja ya, karena waktunya sudah mau berakhir. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di materi ini untuk nanti pembelajaran ini kitab tasrif ini sampai jilid 3 sampai habis atau bagaimana ya, Ustaz? Terus yang Untuk semester ini sampai jilid 1 dulu ya. oh, Itu sampai berapa halaman? Kayaknya 100 ya. iya, misalnya. Hmm. Berarti untuk semester selanjutnya itu pakai kitab ini juga sampai habis apa gimana, Ustaz? Nah, itu Ana belum tahu juga. Karena jujur ya, Ana juga baru nih, pengajar baru. Seperti kalian baru masuk, Ana juga baru masuk. Jadi Ana juga taunya untuk semester ini jilid pertama dulu ya, jilid pertama dulu. Jadi untuk berikutnya nanti kita tanya lagi ya ke admin atau ke mudir langsung. Ya, Ustaz. Untuk izin bertanya lagi, Ustaz, untuk Boleh? kitab ini ada kitab acuan lainnya nggak, Ustaz? Misalkan kamus apa atau syarah apa yang terdiri dari apa masih berkaitan dengan kitab tasrif ini, Ustaz? Untuk kitab saraf itu banyak ya, apalagi kan baik berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia. Cuma untuk yang dipakai di sini itu kitab tasrif ini. Karena apa? Yang pertama kan ya pasti bahasa Arab ya kan, untuk yang fil-filnya. Nah, terus untuk keterangannya itu kan bahasa Arab Melayu. Nah, ini mungkin buat kalian apa ya, lebih terbiasa melihat bahasa Arab, meskipun bahasa Arabnya itu belum bahasa Arab gundul ya, bahasa Arab Melayu. Nah, itu biar terbiasa baca bahasa Arab, karena tidak mungkin misalnya semester pertama baru masuk itu langsung misalnya buku bahasa Arab murni ya. Sebenarnya banyak langsung keterangannya itu bahasa Arab, tapi nanti kita terjemahkan lagi itu kan. Nah, itu nanti yang kasihan yang pemula, banyak yang nggak paham, nanti harus apa, mengartikan kembali ya kan keterangannya, penjelasannya. Kalau ini kan kita tinggal baca nih, karena Arab Melayu pun sudah seperti bahasa Indonesia lah, cuma ya ada kosakata yang masih zaman dulu. Belum ada ini ya, apa kamusnya ini nggak ada ya, acuannya ini barengan nama ini ya, nggak, Ustaz? Kamusnya ya nggak ada kayaknya, setahu Ana belum ada. Cuma kan biasanya setiap pembahasan beliau ada ya kan, seperti di halaman tadi mana nih, dari halaman 4 itu kan ada keterangan mufrad itu artinya satu, seorang ya kan. Misalnya yang antum tanyakan misalnya masalah ini, musanna misalnya dua orang ya kan, jama banyak orang. Itu kan istilah-istilah yang memang bahasa Arab ya, yang nah itu diterjemahkan sudah. Nah, adapun yang lainnya kan tidak ada bahasa Arab lagi ya kan. Saraf ini sebenarnya kita itu merubah kata aja, tidak banyak menerjemah atau misalnya banyak kosakata, tidak perlu ya. Iya, Ustaz. Hmm, Syukran, Ustaz. ya, afwan. Ada lagi? Izin Ustaz. Ya, silakan. Mungkin bisa diberikan satu contoh kalimat terkait nomir nasab munfasil Ustaz, iya huma gitu ya, sama yang rofa tadi Ustaz. Jadi ada gambaran. Makasih Ustaz. Rofa munfasil ya. Mungkin nasab dulu Ustaz ya. Iya nih, anak buka dari rofa. Rofa, domi rofa munfasil kan? Iya. Yang Contohnya. tadi lah, yang fa'ala itu. Oh, yang fa'ala, yang Itu kan dia melakukan ya. Tapi dalam satu kalimat itu contohnya seperti apa sih? oh misalnya fa'ala Muhammadun. Itu untuk Fa'ala misalnya huwa Muhammad. ya, fa'ala Muhammadun misalnya. Dia Muhammad telah melakukan.
Atau gitu doang misalnya, ya. Gitu ya, saja berarti ya. iya, Fa'ala terus gitu aja. ditambahkan nama orang di depan gitu ya. Nama orang misalnya untuk fa'ilnya. Tapi kita tidak membahas ini ya. Maksudnya ini nanti di ilmu nahu, ya, di ilmu nahu. Oh, beda ya. Iya, Di ilmu iya. nahu. Kita cuma membahas perubahan kata, ya. Kita cuma perubahan. Makanya kan ini kan yang kita bahas itu ada 14 dhamir. Nah, itu kan itu yang inti dari ilmu saraf ini. Nah, nanti yang lebih banyak itu ke nahu seperti yang tanyakan tadi. Ini contohnya apa nanti kalimatnya. Terus yang ada objek, terus ada yang subjek. Nah, itu masalahnya ke ilmu nahu ya, bukan di ilmu saraf. Siap Ustaz. Makasih. Ya. Ada lagi? Kalau ada satu orang lagi, kalau tidak ada kita cukupkan. Kalau bisa punya buku langsung ya, seperti ini nih. Nah, ini dulu anak beli waktu masih awal mondok nih, 2007. Nah, ini udah lama nih kitabnya. Tapi karena disampul ya kan awet bukunya, ini jilid 1 sampai 3 langsung. Sebenarnya ada yang terpisah, satu jilid. Nah, ini kenapa harus beli langsung? Ya biar kita belajarnya mudah. Untuk Anda sendiri kalau belajar itu lebih mudah yang langsung kitabnya ya daripada melihat PDF atau misalnya online. Karena kan yang pertama kita mudah, yang kedua kan mungkin berkahnya juga beda ya, belajar dari kitab langsung sama yang dari PDF atau gambar-gambar ya. Ya itu aja. Ini bukan promosi ya, cuma ini saran buat kalian apalagi yang pemula ya. Kalau Harus konsep kalau di print boleh saja ya. kalau di print bisa sih, cuma beda aja sih ya, beda maksudnya isinya nanti ya. Kalau saya print yang di PDF itu, PDF-nya saya print. Nanti itu bisa ditanyakan admin ya, tanyakan adminnya. Baik, Set. Ya, baik, berarti sudah ya. Ada lagi ya? Tadi kan contoh kata kerja yang dicontohkan tuh fa'ala ya. Kalau misal kata kerja yang lain tuh bentukannya mirip-mirip kayak gitu atau beda lagi ya Pak Ustaz? Nah, nanti kan bahasa Arab itu banyak ya bahasa katanya. Nanti tidak hanya fa'ala, nanti ada fa'ula. Belum nanti ada istaf'ala. Nah, kalau istaf'ala kan misalnya istakhraja. Kalau fa'ula kan misalnya apa? Takula. Nah, itu kan macam-macam. Karena kan tidak semua kata kerja itu hurufnya ada 3. Kalau fa'ala kan 3. Nah, nanti ada 4. Af'ala misalnya. Akhraja ya kan. Terus ada yang 5 misalnya dan seterusnya ya. Jadi ini kita mulai dari yang dasar dulu, yang 3 huruf dulu kan. Nanti baru di semester berikut atau misalnya di level berikutnya itu baru naik ya. Lebih ke sulit. Jadi bertahap ya untuk tasrif ini soal. Berarti setiap kata kerja emang harus dihafalkan semuanya. Iya, kalau bisa dihafalkan, cuma kalau sudah hafal yang pertama itu yang ke depan-depannya itu mudah ya. Maksudnya kan kita itu udah tahu bumbu dasar ya kan. Jadi untuk meracik masakan-masakan yang lain itu tinggal tambah bumbu-bumbu sedikit aja lagi. Jadi tidak hafal misalnya dari awal lagi, tidak. Jadi kita hafal yang pertama tadi yang damir yang 14 tadi ya, itu yang perlu tuh. Nah, itu dasar banget itu. Misalnya itu bumbu utama lah. Nah, nanti berikutnya misalnya itu gampang ya ke depannya. Ya. Syukur Ustaz. Ya, Afan. Ini ada yang bilang di Shopee 3 jilid langsung di ya. Ya, baik. Kita sudah ya untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
Sebelumnya kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.